Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan Bu Nindi di pertemuan kedua tentang materi program linier. Nah, hari ini kita akan mengupas kembali tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimana daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan kita akan memodelkan matematika terkait dengan permasalahan tentang program linier. Bagaimana kelanjutannya? Cekidot. Oke, berikut adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan pada materi berikut. Nah, di mana sih sebenarnya daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Untuk mengetahui cara penyelesaiannya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Jika diketahui, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Terdapat 4 pertidaksamaan. Yang pertama, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Persamaan yang kedua, x plus y lebih dari sama dengan 5. Persamaan ketiga, x lebih dari 0. Dan persamaan keempat, y lebih dari 0. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin, langkah pertama adalah menentukan titik potong. Yang pertama, kita misalkan dulu salah satu pertidaksamaan atau pertidaksamaan pertama, itu kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda persamaan. Maka menjadi 3x plus 2y sama dengan 12. Oke, kita coba dulu. Ketika x-nya kita nolkan, maka kita peroleh 2y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan 6. Sehingga kalau misalkan y-nya sama dengan 0, maka diperoleh 3x sama dengan 12 atau x-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu x plus y lebih dari sama dengan 5. Sama dengan langkah sebelumnya, kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Jadi x plus y sama dengan 5. Nah, ketika sumbu x-nya adalah 0, maka x-nya kita tutup. Kita peroleh y sama dengan 5. Sehingga koordinatnya menjadi 0,5. Kemudian ketika y-nya 0, maka y-nya kita tutup. Sehingga diperoleh x sama dengan 5. Oleh karena itu, koordinatnya menjadi 5,0. Nah, setelah kita memperoleh titik-titik potong tadi, langkah kedua adalah menghubungkan titik bantu koordinat setiap persamaan. Nah, kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Nah, tadi kita lihat untuk persamaan 3x plus 2y sama dengan 12 melalui titik 4,0 dan 0,6. Sehingga kedua titik tersebut kita hubungkan menjadi sebuah garis. Kemudian untuk x plus y sama dengan 5 melalui 5,0 dan 0,5. Kemudian kedua titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis pada satu buah koordinat. Setelah itu terdapat 4 titik, 4 daerah. Nah, maka kita beri nama setiap daerahnya, daerah 1, 2, 3, dan 4. Karena pada permasalahan itu dituliskan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, yang artinya bahwa pertidaksamaan ini itu berada pada kuadran 1 atau selalu bernilai positif. Sehingga kita cukup menggambar daerah di kuadran 1 saja. Nah, langkah ketiga adalah kita mengambil satu titik untuk digunakan untuk uji coba daerah. Nah, kita misalkan titik yang kita ambil adalah 0,0.
Langkah yang selanjutnya adalah kita coba ambil salah satu persamaannya, yaitu persamaan yang pertama. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak tahu tanda yang ada di tengahnya, maka kita tulis saja 3x plus 2y titik-titik 12. Nah, x dan y kita substitusikan 0,0. Sehingga ruas kiri diper 0 dan ruas kanan tetap 12. 0 dan 12 itu lebih besar 12, sehingga tanda yang ada di situ adalah kurang dari sama dengan. Nah, karena tandanya itu sama dengan persamaan awal, maka daerah yang ada 0,0 merupakan daerah penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, kita kembali ke gambar pada koordinat kartesius. Daerah yang tadi ada 0,0-nya dari 3x plus 2y sama dengan 12 itu adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan pertama. Oleh karena itu, daerah yang diarsir adalah daerah 1 dan daerah 4. Selanjutnya, kita ambil uji coba lagi 0,0 untuk pertidaksamaan x plus y lebih dari sama dengan 5. Nah, kita substitusikan x dan y-nya adalah 0,0, sehingga diperoleh 0 ditambah 0 titik-titik 5. Nah, ruas kiri kita peroleh 0 dan ruas kanan kita peroleh 5. Karena 0 itu kurang dari sama dengan 5, maka karena tandanya berbeda, maka daerah yang ada 0,0-nya itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga kita cari pada koordinat kartesius. Nah, dari hasil uji coba tadi, pada uji coba daerah, maka kita peroleh gambar seperti ini. Nah, kita lihat di daerah 1. Daerah 1 itu diarsir oleh warna kuning dan warna hijau. Sedangkan daerah 2 itu tidak diarsir sama sekali. Kemudian daerah 3 itu hanya diarsir oleh warna hijau saja. Untuk daerah 4 itu diarsir oleh warna kuning saja. Nah, daerah yang diarsir oleh kedua warna arsiran itu adalah daerah 1. Oleh karena itu, hasil dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah 1. Sehingga kita hapus semua arsiran yang hanya ada satu daerah saja. Sehingga yang kita arsir hanya daerah 1 saja. Sehingga daerah 1 merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, bagaimana sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika yang kita ketahui adalah daerah penyelesaiannya? Berikut adalah ilustrasinya. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir di bawah ini. Jika titik potong garis berwarna biru adalah 0,5 dan 3,0, sedangkan titik potong garis berwarna hitam adalah 0,4 dan 5,0. Kira-kira bagaimana sistem pertidaksamaan tersebut? Nah, kita belum tahu pertidaksamaan pada garis tersebut. Kita belum tahu garis itu atau persamaan pada garis itu. Oleh karena itu, langkah yang pertama adalah kita membuat persamaan pada garis. Nah, langkahnya bagaimana? Kita lihat titik potong pada setiap sumbunya. Karena setiap garis itu memiliki titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kita misalkan dulu A, 0 itu merupakan titik potong pada sumbu X, dan 0,B itu merupakan titik potong pada sumbu Y. Sehingga kita langsung saja buat menjadi BX plus AY sama dengan AB, atau angka pada sumbu X itu digunakan menjadi koefisien pada sumbu Y, angka pada sumbu Y
merupakan koefisien pada sumbu X. Nah, kita coba dulu menggunakan garis yang berwarna biru. Titik potongnya adalah 3,0 dan 0,5. Sehingga persamaannya menjadi 5X plus 3Y sama dengan 3 dikali 5. 3 sama 5 itu berasal dari titik potongnya. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, daerah yang diarsir itu meliputi titik 5,0. Nah, kita bisa lihat 5,0 ada di ujung pada garis hitam. Nah, oleh karena itu kita substitusikan agar kita tahu tanda pertidaksamaannya. Kita substitusikan pada persamaan garis yang di atasnya. 5X plus 3Y sama dengan 15. Maka X dan Y-nya kita substitusikan 5 dan 0. Oleh karena itu kita peroleh 5 kali 5 ditambah 3 kali 0 titik-titik 15. Karena ruas kiri hasilnya 25 dan ruas kanan itu 15, maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Kita kembalikan ke persamaan garisnya, sehingga diperoleh 5X plus 3Y lebih dari sama dengan 15. Kemudian kita cek garis yang berwarna hitam. Nah, garis yang berwarna hitam melalui titik 5,0 dan 0,4, sehingga persamaan garis tersebut adalah 4X plus 5Y sama dengan 4 kali 5. Atau dapat disederhanakan menjadi 4X plus 5Y sama dengan 20. Sama dengan sebelumnya, mari kita coba daerah yang dilalui oleh arsiran tersebut. Nah, daerahnya adalah 0,0 atau di bawahnya karena ada di bawahnya. Sehingga kita ambil 0,0. Maka titik 0,0 kita substitusikan pada persamaan 4X plus 5Y sama dengan 20. Nah, kita peroleh ruas kiri adalah 0 dan ruas kanan adalah 20. Sehingga pertidaksamaannya diperoleh 4X plus 5Y kurang dari 20. Dari hasil tadi kita lihat bahwa yang diarsir itu berada di kuadran 1, sehingga nilai X dan Y-nya positif atau X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sehingga kita peroleh sistem pertidaksamaannya sebagai berikut. Oke, untuk memperdalam pengetahuan kalian, kita coba latihan soal ya. Berikut adalah latihan soal, terdapat 2 soal. Silahkan dikerjakan di buku catatan kalian. Selamat mengerjakan. Oke, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya adalah model matematika. Oleh karena itu, mari kita membuat model matematika. Ada sebuah permasalahan. Penjahit tidak pantas akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan kain bergaris 2 meter dan kain polos 1 meter. Untuk membuat pakaian pria diperlukan kain bergaris 1 meter dan kain polos 2 meter. Penjahit hanya memiliki persediaan kain bergaris 36 meter dan kain polos 30 meter. Jika pakaian wanita dijual dengan harga 150.000 dan pakaian pria dijual dengan harga 100.000 rupiah, sebelum menentukan pendapatan maksimum dari penjahit tersebut, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, untuk membuat model matematika itu sebenarnya sama artinya dengan mengubah kalimat permasalahan itu menjadi kalimat matematika. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Untuk memperoleh pendapatan maksimum, maka penjahit dapat memperoleh dengan harga jual dari setiap pakaian. Oke, sebelumnya kita misalkan dulu. Pakaiannya ada 2 jenis, yaitu pakaian pria dan pakaian wanita. Sehingga kita misalkan X itu adalah pakaian wanita, dan Y adalah pakaian pria.
Selanjutnya kita coba menggunakan tabel bantuan. Yang pertama ada pakaian wanita dan pakaian pria. Kita letakkan di kolom pertama. Kemudian pada baris pertama kita tulis kain-kain yang tersedia, yaitu kain bergaris dan kain polos, serta harga untuk setiap pakaian. Nah, kita coba yang pertama dulu. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan kain bergaris, berarti pada pakaian wanita dan pada bagian kain bergaris kita tuliskan 2. Kemudian pada pakaian wanita dengan kain polos kita tuliskan 1. Kemudian untuk pakaian pria pada kain bergaris kita tuliskan 1. Pakaian pria dengan kain polos kita tuliskan 2. Nah, persediaan kainnya itu kain bergaris tersedia 36 meter. Nah, apakah mungkin kita membuat baju lebih dari 36 meter? Nah, pasti tidak mungkin karena kain yang tersedia hanya 36 meter. Oleh karena itu, tanda pada kapasitas itu adalah kurang dari sama dengan. Begitu pula kain polos. Nah, harga jual untuk pakaian wanita kita letakkan pada kolom terakhir. Oleh karena itu, berapa jumlah semuanya masih kita tanyakan ya. Sehingga kita membaca model matematikanya secara menurun. Pernah kita baca tentang kain bergaris terlebih dahulu. Kain bergaris pada pakaian wanita, berarti kita tulis 2X. Dan kain bergaris pada pakaian pria, maka kita tulis Y dengan kapasitas kurang dari 36. Kemudian kain polos pada pakaian wanita berarti 1X. Kain polos pada pakaian pria berarti 2Y, kurang dari sama dengan 30. Nah, karena jumlah pakaian wanita dan pakaian pria itu tidak mungkin negatif, maka kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan 0. Selanjutnya, kita cek dulu fungsi sasaran atau fungsi tujuannya. Sama seperti di soal, yang ditujukan adalah pendapatan maksimum. Nah, pendapatan maksimum itu diperoleh dari harga jual setiap bajunya. Sehingga disebut fungsi sasaran atau fungsi tujuannya itu memaksimalkan F kurung buka X, Y atau fungsi dalam XY. Itu diperoleh dari 150.000 harga dari pakaian wanita ditambah 100.000 harga dari pakaian pria. 2X plus 1Y kurang dari sama dengan 36. X plus 2Y kurang dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi sasaran atau fungsi tujuannya adalah memaksimumkan fungsi dalam X dan Y, yaitu 150.000 X dan 100.000 Y. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, kita coba untuk latihan ya. Nah, ini latihannya. Silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan jangan lupa tepat waktu. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk makan, dan jaga diri kalian masing-masing. Minum vitamin, dan selalu berdoa. See you next time.